Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari Contextual Learning and Teaching, di mana tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Yuk dilihat. Pada mulanya, pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian John Dewey. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi dalam kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Menurut Kadir 2013. Adapun pengertian CTL menurut Depdiknas adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Nada Wijaya dalam Kunandar, dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu yang baru atau pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran secara sendiri, bukan apa kata guru. Contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep tersebut, minimal 3 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Yang kedua, CTL mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu teori yang melandasi. Yang kedua, ada konsep pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran. Dan yang keempat, asas-asas mengenai CTL. Yang pertama, teori yang melandasi. Yaitu ada knowledge-based constructivism. Teori ini beranggapan bahwa belajar bukan menghafal, melainkan mengalami di mana peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi aktif secara inovatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, effort-based learning, yaitu teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar akan mendorong siswa memiliki komitmen terhadap belajar. Selanjutnya, socialization. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan terhadap tujuan belajar. Selanjutnya, situated learning, yaitu beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, baik dalam konteks secara fisik maupun secara sosial dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang terakhir, distributed learning, yaitu beranggapan bahwa manusia merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang di dalamnya harus ada terjadinya proses berbagi pengetahuan dan bermacam-macam tugas. Yang kedua, yaitu ada konsep pembelajaran. Untuk memahami secara lebih mendalam, konsep pembelajaran kontekstual, CORE atau Center for Occupational Research di Amerika menjabarkannya menjadi 5 konsep bawahan yang disingkat REACT, yaitu yang pertama, relating adalah bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Pembelajaran harus digunakan untuk menghubungkan situasi sehari-hari dengan informasi baru untuk dipahami atau dengan problem untuk dipecahkan. Yang kedua, experiencing adalah belajar dalam konteks eksplorasi, menemukan, dan menciptakan. Ini berarti bahwa pengetahuan yang diperoleh siswa melalui pembelajaran yang mengedepankan proses berpikir kritis lewat siklus inquiry.
Yang ketiga, applying adalah belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke dalam penggunaan dan kebutuhan praktis. Dalam praktiknya, siswa dapat menerapkan konsep dan informasi ke dalam kebutuhan kehidupan yang akan mendatang untuk dibayangkan. Yang keempat, cooperating adalah belajar dalam bentuk berbagi informasi dan pengalaman, saling merespon, dan saling berkomunikasi. Bentuk ini tidak hanya membantu siswa belajar materi, tetapi juga konsisten dengan penekanan belajar kontekstual dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, siswa akan menjadi warga yang hidup berdampingan dan berkomunikasi dengan warga lain. Yang kelima, transferring adalah kegiatan belajar dalam bentuk memampatkan pengetahuan, pengalaman berdasarkan konteks baru untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Selanjutnya yang ketiga, ada karakteristik pembelajaran dari CTL. Ada apa aja sih? Yaitu ada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan atau tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa yang aktif, sharing dengan teman, siswa yang berpikir kritis, dan guru yang kreatif. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerjasama, peta-peta, gambar, artikel, atau yang lainnya. Dan laporan kepada orang tua bukan hanya raport, tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lainnya. Asas-asas di dalam pembelajaran CTL, yaitu yang pertama ada konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut Suparno, secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diambil adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan kearifan siswa tersebut untuk bernalar. Yang kedua, inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Selanjutnya, ada beberapa langkah dalam kegiatan menemukan inquiry yang dapat dipraktekkan di kelas. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati dan melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil tulisan, gambar, laporan tangan, tabel, dan karya yang lain. Yang keempat, mengomunikasikannya atau menyajikan hasil karya kepada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiens yang lain. Yang kelima, bertanya. Selanjutnya yang nomor 3 ada pemodelan. Yang dimaksud dengan asas pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa atau peserta didik. Yang keempat, ada refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Yang kelima, penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.